Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1496, Esensi. Ini, iya. Ye Chen terbatuk datar, tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Apakah kamu berjanji padanya bahwa kamu akan memberinya cinta seumur hidup? Xuan Fei mengedipkan matanya yang indah. Jangan membuat masalah, aku tidak mengatakan itu. Ye Chen meluruskan pakaiannya dan memindahkan adik laki-laki itu. Jiwaku ada di dalam tubuhmu. Aku ingat apa yang dia katakan sebelum dia meninggal lebih dari 200 tahun yang lalu. Air matamu jelas tertumpah untuknya. Xuan Fei tersenyum sedikit, mengangkat tangannya untuk menyentuh dada Ye Chen, dan mengambil gambar sinar cahaya peri keluar, yang merupakan jiwanya, yang telah diintegrasikan ke dalam Tianji dan di masa lalu. Ayo kita temukan. Ye Chen menggaruk kepalanya, melangkah keluar, dan masuk ke Sutian. Xuan Fei tersenyum dan mengikuti, dengan sedikit harapan di hatinya, bahwa bukan Jining Suang tetapi dia yang berada di alam Changlan, meskipun Ye Chen dalam keadaan bingung pada saat itu. Keduanya seperti cahaya peri, dan yang lainnya seperti cahaya dewa, mereka berjalan di langit dan melintasi malam yang sunyi dan damai. Ye Chen mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, dan sekali lagi menggunakan Zhou Tian untuk menutupi misteri itu. Dan Xuan Fei hanya menyamar sebagai seorang pria, tampan dan bajingan. Ye Chen meliriknya, matanya sangat aneh, semua wanita di Dacu sangat imut, mereka semua menyukai gadis dengan pakaian pria, Jining Suang menyukainya, Hong Cheng Sui menyukainya, bahkan Xuan Fei sangat rapi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan santai berubah menjadi cahaya langit, memasuki tubuh Xuan Fei, dan menutupi kesempatan untuknya dunia terlalu kacau, dan menambahkan lapisan perlindungan bukanlah hal yang buruk. Menjelang fajar mereka mendarat di depan kota kuno yang tidak dikenal. Kota kuno ini tidak mudah, tertutup debu bertahun-tahun, dan telah mengalami perang, dan ada jejak pedang, lampu, pedang, dan tombak di tembok kota, dan setiap jalan telah menyaksikan perubahan kehidupan. Kota abadi. Ye Chen melirik tablet batu yang berdiri di depan kota kuno, lalu mengeluarkan peta, memeriksanya, dan menemukan kota itu, tetapi ekspresinya menjadi sedikit menarik. Mengapa ekspresi ini? Xuan Fei tidak bisa menahan keterkejutannya, dan menatap Ye Chen dengan heran. Agak konyol, mari kita lihat sendiri. Ye Chen tidak menjelaskan, dan langsung memberikan peta itu ke Xuan Fei. Xuan Fei mengambilnya, melihat peta, dan menemukan lokasi kota kuno dengan sangat akurat, tetapi ekspresinya menjadi menarik, tidak. Bukankah itu Zhongzhou? Mengapa Anda tiba di wilayah selatan? Roh jahat memang dewa yang hebat di zaman prasejarah, dan itu benar-benar memiliki kekuatan supernatural. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, Zhongzhou berjarak ribuan mil, dan aku bisa mengirimnya ke sini, luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke kota kuno, merenungkan di dalam hatinya, roh jahat mengirimnya ke wilayah selatan, dan dia tidak tahu kemana Jining Suang akan dibawa, dan mungkin dia akan kehilangannya. Pernahkah Anda mendengar bahwa reruntuhan kuno di Zhongzhou telah runtuh? Saat dia merenung, ada diskusi di kedua sisi jalan, saya mendengar bahwa lebih dari 90% orang yang masuk meninggal. Runtuhnya reruntuhan kuno. Ye Chen mengangkat alisnya, berhenti di warung teh, mencari tempat duduk, memesan sepoci teh, dan diskusi di sana-sini adalah yang terpanas. Reruntuhan runtuh, aku tahu tentang itu. Di meja sebelahnya, seorang pria berjanggut menyingsingkan lengan bajunya, memuntahkan air liur dan bintang-bintang beterbangan di langit. Ketika ditelan, seluruh lautan teratai merah industri diwarnai merah. Yang bisa dibunuh semuanya adalah karakter kejam, 9 makhluk abadi dari keluarga kaisar, dewa dan dewi dari 9 klan kuno, Kaisar Shizun, Kaisar Selatan dan Santo Utara, dan putra Dewa Phoenix. Lelaki tua yang malang tidak mau kesepian, tetapi menghela nafas, sayang sekali Ekaristi dan Dongshan hilang. Ketika datang ke Ekaristi, itu monster. Semua orang di meja menyeringai, 3 tahun lalu, di luar kota kuno Donghuang, dunia mengira dia sudah mati. Tanpa diduga, dia masih hidup di dunia ini, dan dia membuat masalah di mana-mana di reruntuhan. Dia juga mengalahkan putra dewa dari klan peri, benar-benar kecelakaan. Orang tua ini memiliki perasaan bahwa Ekaristi masih hidup. Itu adalah orang tua malang dengan mulut tajam dan pipi monyet lagi, mengelus janggut tuanya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, hidupnya sulit.
Sepertinya banyak hal yang terjadi kemarin. Di tengah diskusi, Ye Chen menyesap tehnya, reruntuhan kuno benar-benar runtuh, apakah itu juga mahakarya dari roh jahat itu? Selanjutnya, apa rencanamu? Xuan Fei berkata, mengisi cangkir lagi untuk Ye Chen. Aku tidak kemana-mana, aku perlu tinggal selama beberapa hari. Ye Chen berkata dalam satu kata, darah hitam mengalir dari sudut mulutnya, dan ada guntur samar di darah, dan wajahnya berubah. Pucat seketika. Hukuman Tuhan lagi. Mata Xuan Fei penuh kekhawatiran, seolah dia tahu keadaan Ye Chen saat ini. Tidak apa-apa. Ye Chen menyeka darahnya, tetapi sedikit mengernyit. Dia samar-samar ingat apa yang dikatakan iblis itu. Alasan mengapa dia dan Jining Xuang diminta berhubungan seks adalah karena mereka berdua dikutuk oleh surga. Setelah bangun, dia merasa bahwa kekuatan hukuman dewa jauh lebih lemah, dan itu sepenuhnya berada dalam jangkauan toleransinya. Dia mengerti bahwa ini pasti berhubungan dengan persetubuhan antara dia dan Jining Xuang. Momok keduanya membatalkan satu sama lain selama persetubuhan. Dia sangat yakin bahwa momok Jining Xuang juga jauh lebih lemah. Dengan cara ini, iblis membantu mereka, tetapi dia tidak berpikir bahwa tujuan iblis itu begitu sederhana. Dia adalah iblis yang menawan, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal normal, jadi pasti ada makna yang lebih dalam. Dia membutuhkan retret tertutup untuk sepenuhnya menekan momok langit, serta keterampilan sihir menelan langit yang diturunkan kepadanya oleh roh tripod ajaib, juga membutuhkan waktu untuk memahaminya. Meskipun aku benar-benar ingin menemanimu sepanjang jalan, tapi aku tahu bahwa aku juga memikul misi. Melihat kesunyian Ye Chen, Xuan Fei menarik rambutnya dan tersenyum lembut, beri aku jejak jiwamu. Dunia ini kacau, jadi berhati-hatilah. Ye Chen membagikan tas penyimpanan, yang berisi banyak slip giok yang menyegel cahaya abadi ingatan, serta banyak alat ajaib dan pil batu sumber. Dimengerti. Xuan Fei mengambilnya, perlahan bangkit, dan perlahan membungkuk, memegang wajah Ye Chen di seberang meja teh, dua bibir merah tercetak di topeng hantu di wajah Ye Chen. Ada bisikan lembut, saya berharap untuk sampai jumpa lagi tahun depan, kamu penuh dengan anak cucu. Semua orang di kedai teh melihat ke samping, terutama lelaki berjanggut dan lelaki tua malang itu, mata mereka diluruskan, dan mereka berdiri dengan dominan dan melolong, bersama. Jalanan ramai, dan Xuan Fei menghilang di antara sosok-sosok yang berserakan, hanya menyisakan jejak bibirnya dan gumaman lembut. Itu adalah harapan dan berkah. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melihatnya lagi. Ye Chen tersenyum, meminum secangkir teh terakhir, meninggalkan sepotong batu asal, tetapi menghilang, dan jika dia ingin menemukan tempat yang tenang untuk retret singkat, itu seperti beristirahat di angin dan debu. Pria kultivator mencium kultivator pria, itu benar-benar emosional. Melihat Ye Chen pergi, orang-orang di warung teh di belakangnya semua mendecakkan lidah mereka, aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan kedua pria itu bersama-sama. Seorang pria mencium seorang pria, orang itu mungkin menyamar sebagai seorang pria. Seorang lelaki tua mengelus janggutnya dengan sungguh-sungguh, bahkan Bei Sheng adalah seorang wanita, jadi tidak ada yang tidak dapat dibicarakan di dunia ini. Belum lagi Bei Sheng, tapi aku lupa, dia sebenarnya seorang wanita. Semua orang memejamkan mata dan menyeringai lagi, dunia ini begitu besar sehingga ada begitu banyak keajaiban, apakah populer bagi wanita untuk menyamar sebagai pria? Di sini hidup, Ye Chen telah menemukan sebuah taman kecil di sini, dan menyewanya untuk 100 batu asal. Setelah memasuki taman kecil, dia memasang penghalang tersembunyi untuk sepenuhnya mengisolasinya dunia luar. Selain itu, ada banyak lingkaran penjaga misterius untuk menghindari gangguan dari dunia luar selama retret. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila di bawah pohon tua di taman, menutup matanya sedikit, dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Petir mengobrak-abrik tubuhnya, dan momok ilahi menyiksanya, meskipun itu datang dengan ganas, itu secara paksa ditekan olehnya, momok ilahi diimbangi banyak, dan itu tidak akan benar-benar membahayakan hidupnya. Dia telah duduk selama 3 hari, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, tanpa gerakan sedikit pun. Baru pada malam hari keempat dia membuka matanya sedikit, dan 2 sinar cahaya ilahi memancar, terang dan tajam, menembus ruang kosong, dengan semacam kekuatan agung. Sejauh ini, dia menghancurkan seni iblis menelan surga yang diturunkan kepadanya oleh roh kuali iblis, dan dengan tenang memahaminya. Itu adalah konsepsi artistik yang sangat besar, dari awal penciptaan seni sihir dengan menelan Raja Iblis, hingga kesempurnaan seni sihir, dijelaskan dengan jelas, yang jauh dari sebanding dengan apa yang diajarkan Taiksu Gulong. Pikirannya benar-benar tenggelam, dan di dedaunan yang berguguran, alisnya terkadang mengerutkan kening, terkadang meregang, terkadang bingung, dan terkadang tersenyum, dan menemukan kesempatan dalam pencerahan.
Kekuatan supernatural mistis juga Dao, seluas laut, luas dan dalam, meskipun itu adalah keterampilan sihir, itu lebih dari teknik abadi. Yang Mulia Iblis Penelan Surga telah mengembangkan cara baru untuk mengembangkan teknik abadi ini dari awal sampai ekstrim. Pada titik tertentu, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut keterampilan sihir menelan langit bukanlah menelan langit dan bumi, tetapi menelan diri sendiri, bukan menelan benda lain, tetapi menelan tubuh sendiri. Setelah 9 hari, Ye Chen membuka matanya lagi, dan sesekali menyadari sesuatu, yang mematahkan banyak kebenaran dari metode ini. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia perlahan mengangkat tangannya, dan pusaran yang menelan langit terwujud di telapak tangan kiri dan kanannya. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan dua pusaran yang menelan langit juga bergabung, kiri menelan esensi kanan, dan kanan menelan esensi kiri, semua menelan kekuatannya sendiri, dan kekuatan yang tertelan dikembalikan ke dirinya sendiri. Dalam proses menelan dan kembali, sebuah siklus yang tidak dapat dijelaskan dan tidak jelas terbentuk dalam tubuh sucinya, dan dalam siklus tersebut, kekuatan lain disempurnakan secara tak terlihat, reinkarnasi. Jadi begitu. Ye Chen tersenyum, dan cahaya pencerahan melintas di matanya, menelan dunia di luar, dan mengikuti reinkarnasi di dalam. Inilah arti sebenarnya dari menelan langit, keterampilan ajaib menelan langit, itu benar-benar melampaui langit. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Ye Chen menatap tangannya sambil tersenyum, dan suasana hatinya berubah lagi. Keahlian sihir ini membuatnya melihat dunia lain, reinkarnasi langit dan bumi, mengapa semuanya tidak mengikuti reinkarnasi tertentu, yin dan yang, qian dan kun, sebab dan akibat, hidup dan mati, benar dan salah. Terlepas dari kenyataan atau ilusi, ada aturan, dan dua hal yang berlawanan tidak dapat lepas dari siklus. Hanya setelah dia benar-benar memahami arti sebenarnya dari metode ini, dia mengerti mengapa permaisuri teratai merah menyebarkan 5 kuali ajaib kecil di langit di masa lalu. Dia juga mengikuti siklus, yaitu siklus pergi dan kembali. Permaisuri juga harus mahir dalam seni iblis menelan surga dan mengetahui arti sebenarnya dari itu, jadi dia menggunakan metode ini untuk memberkati jalan seni abadi kaisar, berharap untuk menghidupkan kembali Raja Iblis menelan yang mati. Ini adalah tindakan melawan langit. Sekarang, kembalinya kuali setan kecil dapat dianggap sebagai penyelesaian siklus, yang memang memberi harapan untuk kebangkitan kelompok setan penelan surga, tetapi tahun-tahun siklus ini telah digunakan terlalu lama, jadi lama bahkan seorang kaisar wanita belum menunggu. Penyesalan reinkarnasi adalah waktu itu kejam. Episode 1497, Keras Suci Kecil. Sudah larut malam ketika Ye Chen bangun dan menggeliat, yang merupakan keberuntungan langka lainnya. Alih-alih memahami seni iblis menelan surga, dia mengeluarkan banyak tas penyimpanan, yang masing-masing menggembung, dan merupakan rampasan perang di reruntuhan kuno, dan dia tidak dapat menghitungnya sampai hari ini. Harta karun menumpuk seperti gunung, termasuk batu sumber, artefak magis, dan volume rahasia ramuan, semuanya sangat besar, dan semuanya bersinar dengan lampu langit, menerangi taman kecil seterang siang hari. Ini juga berkat Ye Chen yang menggunakan pesona untuk mengisolasi taman kecil itu, jika tidak, kota kuno ini akan menjadi semarak dalam sekejap. Orang ini sibuk, menghitung setiap item, dan menyortir setiap item, tersenyum sedikit sedih. Perjalanan ke reruntuhan kuno ini telah menghasilkan banyak, dan harta yang dijarah cukup untuk melengkapi pasukan biksu. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, dan semuanya akan dibagikan kepada orang-orang yang bereinkarnasi. Setelah menghitung, dia pergi ke sisi tripod dan melihat ke dalam, dan ada pedang peri merah yang tergantung di dalamnya. Nama pedang ini adalah Fenji, dan itu terbuat dari besi ilahi khusus. Itu adalah prajurit Zundi Natal Zundi yang berjubah darah. Hari itu, Zundi yang berjubah darah dibunuh olehnya di hutan sepi di reruntuhan, dan ini pedang juga ditekan olehnya. Ini adalah senjata pembunuh yang menakutkan, tingkat semi-kaisar, meskipun disegel, meskipun tuannya sudah mati, itu masih bergerak dengan suara dentang, dan setiap gumpalan energi pedang yang meluap meleleh dengan keheningan. Ketika Ye Chen melihatnya, pedang Fenji masih berdentang, dan dia ingin membebaskan diri, tetapi tertutup rapat. Bahkan jika itu adalah prajurit kuasi kaisar, bagaimanapun juga itu hanya senjata magis, sulit untuk keluar tanpa desakan tuannya, dan bahkan lebih sulit untuk melawan penindasan, apalagi terjebak dalam kuali yang dibuat dari besi ilahi Daluo. Hanya saja itu berharga, jadi jangan ditelan. Ye Chen menepuk tripod besarnya. Chaos Divine Cauldron berdengung, dan ingin menelan Fenji, tetapi dia tidak bisa, karena perbedaan level antara keduanya terlalu besar, dan roh senjata Fenji sangat kuat, dan tidak bisa disempurnakan dalam semalam. Tapi setelah mengatakan itu, jika itu benar-benar menelan pedang Fenji,
itu pasti akan maju, dan kemudian akan memaksa Ye Chen, sang master, juga maju. Jika demikian, Ye Chen akan benar-benar terluka. Ingat, jangan menelannya. Su khawatir, tapi Ye Chen tidak lupa bertanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia meletakkan kuali dengan jentikan tangannya, melepas penghalang dan lingkaran sihir, dan langsung pergi keluar taman. Kota kuno di malam hari tidak sepi, masih sejahtera dan semarak di siang hari. Sekilas, lentera merah digantung tinggi, jalanan ramai dengan orang-orang, teriakan dan teriakan satu demi satu, dan banyak pasangan membicarakan cinta di jembatan lengkung, minum anggur di atas perahu bunga untuk menikmati bulan. Namun, baginya, Ye Chen, semua ini hanyalah momen singkat, tidak ada orang yang bereinkarnasi, dan tempat ini hanyalah stasiun pos, dia adalah turis dari jauh, dan dia ditakdirkan untuk melakukan perjalanan jauh. Melihat terakhir ke kota kuno, dia melangkah ke susunan teleportasi untuk menemukan orang yang bereinkarnasi dan Jining Suang. Memikirkan Jining Suang, dia tidak bisa menahan batuk kering, dan gambar yang indah selalu muncul di benaknya. Saat itu, pikirannya bingung, tetapi sekarang dia sadar. Memikirkannya, dia merasa itu hanya mimpi. Jika Xiong Er dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengelilinginya dengan 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, dan mereka pasti akan bertanya, apakah sosoknya bagus, apakah kulitnya lembut, apakah roti kukusnya putih atau tidak, apa yang kamu lakukan? Memakainya postur, apakah itu menyenangkan untuk dimainkan, apakah dia nakal atau tidak? Memikirkannya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tidak tahu di mana dia berada, apalagi keadaan pikirannya saat ini, mungkin dia sedang mencarinya di seluruh dunia saat ini, dan kemudian mencekiknya. Sampai mati. Ini bukan keterikatannya, yang sebenarnya dia terjerat adalah apa yang terjadi setelah dia membuka kunci ingatannya. Saluran teleportasinya aneh, dan dia satu-satunya yang berdiri di sana, oh tidak, dia seharusnya berjongkok di sana, saya tidak tahu apakah dia sedang memikirkan usianya, atau mengingat pose yang mereka lakukan dengan hati-hati. Tepat ketika dia sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya melewatinya. Melihat dengan hati-hati, itu adalah seseorang, lebih tepatnya, roh kelabang. Kelabang juga menggunakan susunan teleportasi, Su diburu, berlari masuk dan langsung menuju pintu keluar pihak lain, dan kecepatannya sangat cepat, berlari seperti pencuri, itu benar-benar sebuah streamer. Xuan Huang benar-benar layak menjadi tempat suci bagi para biksu, bahkan roh kelabang pun seperti ini. Ye Chen menghela nafas, dan dapat melihat bahwa roh kelabang itu luar biasa, darahnya sangat kuno dan diwariskan untuk waktu yang lama. Lari, lari lebih cepat, jika aku membiarkanmu melarikan diri lagi kali ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Ketika Ye Chen menghela nafas, ada suara teriakan di belakangnya, suaranya tebal, dan lorong itu berdengung. Ye Chen melihat ke belakang tanpa sadar, dan merasakan aura yang kuat mengalir ke arahnya, membuat darah sucinya berdenyut. Ketika dia mengarahkan pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah monyet, itu pasti kera. Itu adalah kera kecil, membawa batang besi emas hitam, dengan rambut emas, masing-masing akar seperti jarum baja, sepasang mata emas, dengan cahaya ilahi mekar, seperti nyala api yang menyembur keluar, membuat pikiran orang-orang ketakutan. Kera suci Douzan. Ye Chen menyipitkan matanya, dan menyadari bahwa darah kera itu sangat mendominasi darah pertarungan, dan auranya yang mendominasi dan keras sangat mirip dengan kaisar suci yang bertarung. Akhirnya menangkap yang hidup. Ye Chen memindai ke atas dan ke bawah, pikirannya kesurupan sesaat, melihat kera suci kecil ini, itu seperti melihat bayi harimau, tapi sayangnya dia bukan reinkarnasi dari bayi harimau. Apa yang kamu lihat? Kera suci kecil lewat, melihat Ye Chen menatapnya, dia tidak bisa menahan melolong. Penasaran. Ye Chen terbatuk datar, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong sepertimu. Hei! Kera suci kecil itu berhenti, dan menjadi mudah tersinggung. Dia hendak memukuli Ye Chen dengan tongkat besi, tetapi ketika dia melihat kelabang yang sudah berlari jauh, dia segera mengejarnya. Dibandingkan dengan esensi kelabang itu, kecepatan kera suci kecil ini benar-benar licin, seperti cahaya keemasan yang terang. Segera, ada suara ledakan ke arah yang dikejar kera suci kecil, saluran luar angkasa juga bergolak, dan ada aliran kutukan yang terus-menerus, anak kecil, lari, kenapa kamu tidak lari? Apakah semua pertarungan begitu sengit? Ye Chen menyeringai ketika dia melihat kera suci kecil mengejarnya, dan dia juga melihat kera suci kecil itu meletakkan kelabang dengan sebatang tongkat. Esensi kelabang memiliki darah yang luar biasa, dan bahkan kekuatan tempur yang lebih luar biasa,
tidak lebih lemah dari Dewa Hukuman, tetapi dia dibaringkan oleh keras suci kecil begitu dia bertemu dengannya, dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Pengamatan visual, kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Jiuxian pada level yang sama. Ye Chen menyentuh dagunya, jika keras suci kecil itu berada pada level yang sama dengan 9 makhluk abadi kecil, 9 makhluk abadi kecil mungkin menang. Tidak dapat mengalahkan keras suci, dia sangat ganas. Memang benar ada keberadaan seperti monster kemanapun kamu pergi. Setelah merenungkan, Ye Chen menghela nafas lagi, tampaknya Kaisar Selatan bukan tanpa lawan di wilayah selatan, dan kemungkinan ada beberapa. Apa yang kamu gumamkan? Kemarilah. Keras suci kecil itu kembali, masih memegang roh kelabang di tangannya. Sejujurnya, emosiku tidak terlalu baik. Ye Chen menggelengkan kepalanya, sangat tidak selaras. Ini seperti siapa yang memiliki temperamen yang baik. Keras suci kecil itu meletakkan esensi kelabang dan menghancurkannya dengan tongkat. Ye Chen tidak melakukannya lagi, dia tidak menggerakkan senjatanya, dan menamparnya dengan tangan kosong, menyesali tongkat besi itu. Suara guntur meledak segera, dan saluran luar angkasa berdengung lagi melihat mereka berdua lagi. Ye Chen mengguncang telapak tangannya dengan keras, dan memukul baja keras dengan batang besi emas hitam, menyebabkan telapak tangannya sakit. Keras suci kecil itu tidak jauh lebih baik, menyeringai kesakitan, dan tongkat besi Wujin berdengung dan gemetar. Dari mana kamu keluar, penjahat? Tamparannya cukup keras, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kamu belum melihat banyak. Ye Chen balas mengutuk. Telapak tangannya masih mati rasa. Aku juga membawa topeng, aku akan melepasnya untukmu. Keras suci kecil itu bergegas lagi, emas hitam dan batang besi memancarkan cahaya keemasan, dikelilingi oleh guntur, dan ayunan itu berdengung, dengan nafas yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Ye Chen tidak akan dipukul berdiri, jadi dia bergerak selangkah, mengelak dalam sekejap, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dengan teknik rahasia dan kekuatan supernatural di telapak tangannya yang berevolusi dengan sendirinya, dan sebuah prasasti lempar besar disebut keluar. Itu tos dan tongkat lagi, lorong luar angkasa bergolak, dan hampir runtuh di tempat. Tidak ada pemenang di babak pertama, keduanya bangkit dan mulai lagi, keras suci kecil mengayunkan tongkatnya, dan tembakannya tajam dan rapi. Ye Chen tidak kehilangan pusat perhatian, dia bekerja keras dengan tangan kosong, dan teknik rahasia dan kekuatan gaib muncul satu demi satu. Keduanya batuk darah, dan mereka berdua terkejut. Ini adalah situasi di mana mereka berdua tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggunakan kekuatan tempur puncak mereka, saluran luar angkasa akan runtuh. Sejenak, Ye Chen menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Keras suci kecil itu tidak begitu tangguh. Batang besinya bahkan lebih kuat, dengan aura ganas dan semangat juang yang tak terkalahkan, yang membangkitkan kekuatan dominan yang tersembunyi di tubuhnya. Semakin banyak keras suci kecil bekerja, semakin dia menjadi ketakutan di wilayah selatan Xuan Huang. Hanya ada beberapa generasi muda yang bisa bersaing dengannya, tetapi Ye Chen jelas bukan salah satu dari mereka. Ini membuatnya sangat ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Dia ingin melihat wajah dan darah asli Ye Chen dengan mata emasnya, tetapi dia ditutupi dengan metode misterius di tubuh Ye Chen dan tidak dapat dipatahkan. Berkelahi dan berkelahi, keduanya berhenti berkelahi seketika, dan menoleh untuk melihat ke sisi lorong. Di sana, seorang pria kuat datang, penuh aura pembunuh dan berdarah, satu pria tua berkulit hitam dan satu pria tua berkulit putih, agung, raja suci sejati, bukan biksu manusia, tetapi kelabang. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya, melirik kedua raja suci kelabang, dan melirik kelabang yang terbaring di tanah oleh keras suci kecil, lalu memandang keras suci kecil itu dengan penuh minat. Keras suci kecil itu cepat, menoleh dan lari ketika dia melihat dua raja suci kelabang. Kera kecil, kemana kamu pergi? Teriak dua raja bijak kelabang, melangkah maju untuk mengejar. Sial, ini semacam pertarungan satu lawan satu. Keras suci kecil itu mengutuk secara dominan dari kejauhan, tetapi kedua raja suci kelabang itu tidak mengganggunya sama sekali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka ditangkap di tempat. Ketika Ye Chen melihat keras suci kecil itu lagi, dia dibawa kembali oleh raja kelabang berbaju putih, tangan dan kakinya menggelepar dengan liar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu raja kelabang. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, tidak apa-apa bertarung dengan keras suci kecil, tapi itu jauh dari bisa bertarung dengan dua raja suci. Namun, meskipun dia mengabaikan keras suci kecil itu tidak mengabaikannya. Ketika dia dibawa olehnya, serigala itu melolong tiba-tiba, dan dia juga memukul kelabang kecil itu. Hah!
Kedua Raja Suci Kelabang yang ingin pergi tiba-tiba berhenti dan menatap Ye Chen. Aku akan pergi ke nenekmu. Ye Chen mengutuk, berbalik dan melarikan diri, dengan garis-garis hitam berjalan liar di dahinya, menyesali bahwa dia tidak menggunakan kekuatan tempur puncaknya sebelumnya, jika dia melakukannya lagi, dia akan menendang kera kecil itu sampai mati. Di mana kamu melarikan diri? Teriak orang bijak Kelabang berpakaian hitam, bergerak menyeberang dan mengejarnya. Hei, aku pintar. Kera suci kecil itu menyeringai, meskipun dia digendong oleh Raja Suci Kelabang berpakaian putih, dia masih tersenyum sangat bahagia. Sekarang, aku punya seseorang untuk menemaniku. Episode 1498, Pit Huo. Setelah kera suci kecil selesai berbicara, dia mendengar erangan teredam dari jauh di lorong, tapi itu bukan Ye Chen, tapi Raja Suci Kelabang berpakaian hitam, yang meremehkan Ye Chen dan tertangkap basah oleh Jiu Dao Sensang. Raja Kelabang berbaju hitam sangat marah, langsung sadar kembali, membuka tangannya yang besar, dan meraih Ye Chen. Ye Chen tidak berani tertekan, jadi dia lolos dari penindasan dengan telapak tangan, berbalik dan melarikan diri, dengan kecepatan yang licik. Raja Suci Kelabang berpakaian putih tidak tahan lagi, dan mengejarnya dengan kera suci kecil di tangannya. Dia jauh lebih misterius daripada Raja Suci Kelabang berpakaian hitam. Dia mengangkangi jalan Ye Chen dengan satu langkah. Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dia melihat Raja Suci Kelabang hitam mengejarnya, menghalangi dia dari depan ke belakang, diikuti oleh pengejar, dia diblokir di tengah oleh dua Raja Suci di tempat. Aku tidak memukul kelabang kecil itu. Ye Chen mengutuk dengan keras, wajahnya sehitam minuman bersoda. Tidak memukul. Mengapa kamu tidak lari jika kamu tidak memukulku? Raja Kelabang berbaju putih mendengus dingin, agresif. Ya, aku tidak memukulmu dan melarikan diri. Kera suci kecil itu juga datang untuk menebus pisaunya, meskipun dia dibawa oleh Raja Suci Kelabang berpakaian putih, dia tidak jujur, berteriak dan menggertak. Kamu jalang, keluar, teriak Ye Chen, wajahnya sehitam arang, dia tidak memukulnya, tetapi dia harus lari, jika dia tertangkap, akan aneh jika dia tidak terbunuh. Apakah kamu memukul atau tidak, kamu layak mati. Orang bijak Kelabang berpakaian hitam datang, meremas segel besar di tangannya, dan menamparkan Ye Chen dengan telapak tangannya. Melihat jejak telapak tangan meraung ke arahnya, Ye Chen berdiri di sana seperti lembing. Dengan kekuatan tempurnya, dia pasti tidak bisa menghentikan telapak Raja Suci. Di mata orang luar, dia benar-benar menyerah. Namun, tepat ketika telapak tangan Raja Kelabang hitam hendak menangkapnya, dia menghilang seketika, dan pada saat yang sama, Raja Suci Kelabang putih muncul secara misterius di tempat dia menghilang. Adegan aneh ini membuat Raja Kelabang berbaju hitam kaget, bahkan kera suci kecil yang digendong pun kaget. Yang paling bingung adalah Raja Kelabang berbaju putih, yang tidak tahu apa yang terjadi. Benar, Ye Chen menggunakan metode rahasia untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi, dan bertukar posisi dengan Raja Kelabang berbaju putih. Hanya saja tamparan Raja Bijak Kelabang berbaju hitam tidak mau berhenti karena dua orang bertukar posisi. Raja Bijak Kelabang berbaju putih belum bereaksi, dan mendapat tamparan keras. Raja Bijak Kelabang berbaju putih terbang di tempat, dan kera kecil yang dibawanya juga ditampar dan diterbangkan, dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi wajahnya ditampar. Bajingan. Raja Suci Kelabang berpakaian hitam meraung, dan tungku tembaga terbang keluar dari antara alisnya, meledak dengan kekuatan Raja Suci, gumpalan udara peri mengalir keluar, seberat gunung, dan ingin menghancurkan Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen mundur selangkah, dan sekali lagi melemparkan perubahan langit, kera suci kecil yang belum mendarat digantikan secara sadar olehnya, kera suci kecil itu berlutut di tempat dan dihancurkan secara mengejutkan. Persetan dengan nenekmu. Kera suci kecil itu menyemburkan darah di tempat, tidak tahu apakah dia marah atau terluka. Kaulah yang pertama kali menipuku. Ye Chen mengutuk pada saat yang sama ketika dia melarikan diri, dan kemudian melemparkan langit dan bumi lagi, dan bertukar dengan kera suci kecil, karena Raja Kelabang berbaju putih juga bergerak. Kera suci kecil itu ditipu untuk kedua kalinya, dan dia tidak muncul dalam satu tarikan napas. Darah tua muncrat dengan liar, dan Raja Suci menamparnya. Jangan digantung terlalu banyak, biarkan tubuh kecil ini disetubuhi dalam sekejap. Ini benar-benar berhasil. Ye Chen tersenyum tidak senonoh, siap menggunakannya lagi. Sudah 3 tahun sejak Xiao Yan mengajarinya dunia rahasia mengubah langit dan bumi. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menembus esensi dari metode ini, dan menggunakannya untuk melarikan diri dan menipu orang. Kekuatan supernatural ini adalah yang paling nyaman. Namun, semua metode rahasia melawan langit memiliki konsumsi melawan langit.
Tubuh kelas Saint King sangat berat, dan berpindah posisi dengannya seperti memindahkan gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, yang menghabiskan banyak. Dibandingkan dengan kelas Raja Suci, biaya bertukar posisi dengan kera suci kecil, Kuasi Sage, jauh lebih sedikit, itulah sebabnya dia mengarahkan pandangannya pada kera suci kecil menuju lubang kematian, dan tidak ada tekanan untuk melakukannya. Tukar dengan dia. Dua Raja Suci Kelabang bergegas satu demi satu, mungkin mereka tahu metode rahasia apa yang digunakan Ye Chen, jadi mereka tidak berani menggunakan teknik pembunuhan dengan mudah, jangan sampai Ye Chen dan rekannya bertukar posisi dengan yang lain. Keduanya belajar menjadi pintar, alih-alih menyerang metode rahasia, mereka menggunakan kekuatan sihir terlarang untuk memblokir seluruh lorong ruang angkasa, untuk menghancurkan langit dan bumi Ye Chen yang bergeser, dan kemudian menangkap Ye Chen hidup-hidup. Ye Chen mengerutkan kening, dan melarikan diri dengan cepat. Meskipun mengubah langit dan mengubah bumi itu misterius, itu tidak bisa dihancurkan. Begitu ruang di penjara, sulit baginya untuk menggantinya, apalagi disegel oleh Raja Suci. Bola balik, roda abadi dan dao surgawi dipindahkan secara langsung, dan dengan deru, itu menghilang dalam sekejap. Kera suci kecil, yang baru saja pulih dari kebingungannya, terkejut saat melihat pemandangan ini. Kedua Raja Suci Kelabang itu juga mengerutkan kening. Namun, ada pembalikan dalam plot, Ye Chen, yang menghilang sesaat, muncul kembali. Dia keluar, tetapi penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dadanya penuh dengan lubang darah, tulang berdarah terlihat, dan bahkan setengah dari kepalanya hancur. Su terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa berdiri dengan kokoh saat mendarat, dan hampir jatuh ke tanah. Itu benar, dia menemukan keberadaan yang mengerikan di lubang hitam ruang angkasa, dan kebetulan dia bertabrakan. Berkat larinya yang cepat, kalau tidak dia akan berubah menjadi tumpukan abu. Lubang hitam luar angkasa itu berbahaya, dan dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia tidak akan pernah menyentuh langit kecuali dia harus melakukannya. Melihat dua Raja Suci Kelabang dan kera suci kecil lagi, ekspresi mereka sangat aneh. Apa yang terjadi? Mengapa Anda panik dan menjadi seperti ini, dan kami belum bergerak? Memalukan, benar-benar memalukan. Ye Chen terhuyung-huyung, dan akhirnya menstabilkan sosoknya, ketahanannya yang mendominasi membuat kepalanya yang hancur dan tubuhnya yang setengah cacat pulih dengan cepat. Dilarang. Kedua Raja Suci Kelabang bereaksi dengan dingin, dan menggunakan kekuatan gaib mereka untuk menutup lorong ruang angkasa. Selama Ye Chen tidak bisa bergerak, segalanya akan mudah. Ditangkap. Kedua Raja Suci itu bergegas ke dua arah, satu untuk menangkap Ye Chen, yang lain untuk menangkap kera suci kecil itu. Hal lama, paksa aku untuk memperbesar. Kera suci kecil itu mengutuk, batang besi tak berujung di tangannya bersenandung, dan tiba-tiba menabrak saluran luar angkasa, langsung menghancurkan saluran luar angkasa dengan satu tongkat. Ini yang besar untukmu. Ye Chen melolong serigala tanpa urutan tertentu, dan memotong jalan itu dengan pedang. Saluran luar angkasa bergolak, dan karena serangan kedua orang ini, saluran itu runtuh sedikit demi sedikit, mereka ditarik ke celah ruang angkasa satu demi satu, dan dua Raja Suci Kelabang juga ditarik ke dalamnya bersama-sama. Di malam berkabut, tiba-tiba terdengar gemuruh, menyebabkan para biksu yang lewat melihat ke samping, tanpa sadar menatap ke langit. Tetapi melihat bahwa Tian Xiao memecahkan celah besar, empat sosok yang malu jatuh dengan tertib, itu adalah Ye Chen, kera suci kecil, dan dua Raja Suci Kelabang, semuanya berlumuran darah. Saluran luar angkasa rusak, apakah kamu telah ditarik ke dalam celah luar angkasa? Semua cultivator es yang lewat terkejut. Dua Kuasi Sage dan dua Raja Suci mungkin bertarung di lorong luar angkasa. Orang-orang tua itu bergumam, ini benar-benar tidak berguna, dan mereka pantas merasa malu ketika pergi ke lorong luar angkasa untuk bertarung. Lari. Saat Si Fang menunjuk, lolongan serigala dimulai, dan itu berasal dari kera suci kecil. Pria itu sangat pintar, dia berdiri dan melarikan diri, bahkan berguling dan merangkak. Ye Chen juga berguling dan merangkak, postur melarikan diri tidak mendominasi seperti biasanya, dan dia berlari sangat cepat. Kemana kita akan pergi? Teriak dua Raja Bijak Kelabang, melintasi langit dengan satu langkah, dan mengejar mereka. Untungnya, Tuan Muda, saya sudah siap. Kera suci kecil itu menyeringai, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sinar cahaya peri, yang berubah menjadi platform domain kecil, melangkah ke dalamnya, dan ingin menggunakannya untuk melarikan diri. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan tidak repot-repot mencari platform domain teleportasi di sakunya, jadi dia langsung pindah untuk menggantikan kera suci kecil yang baru saja masuk ke platform domain. Sial, kera suci kecil itu mengutuk dengan keras.
Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan memberinya tembakan seperti itu pada saat kritis, tetapi ada dua Raja Suci yang mengejarnya. Ini caramu mengadu dombaku sampai mati. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi kera suci kecil itu segera membuat segel dan mengaktifkan larangan pada platform teleportasi. Platform teleportasi berdengung dan bersinar dengan cahaya ilahi, dan memanggil kera suci kecil kembali secara terbalik. Ye Chen, yang masih di peron, melihat cahaya peri berkedip di depan matanya, dan melihat kera suci kecil itu kembali. Alhasil, stasiun domain kecil, yang hanya bisa menampung satu orang, hanya berdiri di sana untuk mereka berdua. Tepat ketika keduanya akan mulai mencubit satu sama lain, susunan itu berubah dengan cepat, dan kekuatan luar angkasa yang agung terbang, bahkan lebih buruk daripada susunan teleportasi, keduanya menghilang dalam sekejap, dan bahkan platform domain kecil pun menghilang. Kemudian, dua Raja Bijak Kelabang menyusul, tetapi mereka masih selangkah terlambat. Domain teleportasi sangat misterius, dan begitu mereka diteleportasi, bahkan orang bijak yang hebat pun mungkin tidak dapat menemukan mereka. Sialan, kedua Raja Suci itu menggertakkan giginya, kedua Raja Suci yang bermartabat itu benar-benar malu dan dilempar ke rumah, tidak hanya gagal menangkap kedua orang bijak itu, tetapi mereka juga membuat diri mereka berantakan. Tapi tidak ada cara untuk marah, semua orang pergi, dan dengan moralitas mereka, mereka pasti tidak bisa mengejar. Masalahnya adalah mereka tidak tahu harus mengejar kemana. Setelah tinggal sebentar, keduanya mendengus dingin, pergi ke langit bersama, berbalik dan langsung pergi ke sisi lain. Tidak lama setelah mereka pergi, ada ledakan di jarak 80.000 mil di langit, dan dua sosok yang malu jatuh. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen dan kera suci kecil. Platform domain kecil hanya dapat digunakan oleh satu orang, dan jika dua orang menggunakannya bersama, sesuatu akan terjadi. Untungnya, kedua barang tersebut tidak bertarung di platform domain, jika tidak, mungkin tidak dapat bertahan selama 8.000 mil. Dua gunung di bawah bernasib buruk, satu dihancurkan oleh Ye Chen, dan yang lainnya dihancurkan oleh kera suci kecil. Ye Chen sangat marah, dia melompat keluar dari kerikil terbang, dan datang dengan gada hitam, wajahnya menjadi hitam. Jika bukan karena kera kecil ini, dia mungkin telah menemukan beberapa orang yang bereinkarnasi. Di sisi berlawanan, kera suci kecil itu juga melompat keluar, memegang tongkat besi Wu Jinxian, dan menjadi lebih marah. Dia benar-benar menipu Ye Chen, tetapi Ye Chen menipu dia lebih buruk lagi, dan menipu dia dua kali. Jika kamu tidak menangis hari ini, kamu tidak akan selesai. Ye Chen memulai, dan Ling Tian tidak tertandingi. Kamu pikir aku tumbuh makan kotoran? Kera suci kecil itu melolong keras, dan mengayunkan batang besi emas hitam untuk membunuh ke langit. Pukulan langsung itu begitu kuat sehingga langit berdengung. Itu adalah pukulan keras, dan tidak ada pemenang. Pertempuran segera dimulai, fluktuasi tidak kecil, sepotong gunung yang bagus, karena pertempuran antara dua orang ini, diratakan dengan tanah, dan mata penuh dengan penghancuran. Episode 1499, Merak. Saya tidak tahu kapan suara gemuruh itu padam, tetapi saya melihat api unggun yang mengamuk menyala di atas reruntuhan. Di atas api unggun, ada panci besi besar, dan daging naga direbus di dalam panci, dan aromanya sangat tajam. Melihat kedua sisi api unggun, Ye Chen dan Little Saint Ape sebenarnya duduk di sana. Keduanya telah bekerja keras hampir sepanjang malam, tapi sekarang kedua bersaudara itu menjadi lebih baik. Ini adalah kenalan legendaris. Sejauh menyangkut penampilan mereka berdua, Ye Chen dipukuli begitu parah sehingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, pakaiannya compang camping, dan dia dicakar satu persatu, seperti dicakar anjing. Kera suci kecil tidak jauh lebih baik, mata kedua panda rapi, dan rambut seperti jarum emas meringkuk, hitam, dan kedua lubang hidungnya masih berdarah. Kamu Palu, haruskah itu diwariskan dari leluhurmu? Kera suci kecil itu menyeka mimisannya, dan menatap gada Ye Chen dengan mata cerah. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat bahwa gada itu luar biasa. Gada itu berubah dari senjata ajaib yang menakutkan, dan pencuri itu sombong. Aku tahu, batang besimu juga diwarisi dari leluhurmu. Ye Chen menyisir rambutnya yang acak-acakan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika kamu menjualnya, kamu bisa mendapatkan harga yang bagus. Mengapa kita tidak berubah? Kera suci kecil itu menggosok cakarnya, memperlihatkan dua baris gigi putih. Ayo, lihat bentuk mulutku, saudara Wu Wen. Ye Chen langsung menyingkirkan gada, bercanda, aku diubah oleh dewa kekacauan, kamu tidak bodoh, bertukar tongkat denganku. Aku juga harta karun. Kera suci kecil itu tampak tidak setuju, memeluk batang besinya, bernapas ke atas, dan tidak lupa menyekanya dengan kain,
dan berkata dengan samar sambil menyeka, "Namaku Yuan Fei, dan semua orang di wilayah selatan akan memanggil saya Xiao Yuan Huang. Di antara orang-orang dari generasi saya, Anda dapat mengalahkan saya dengan paksa. Anda tidak boleh menjadi orang yang tidak dikenal. Panggil saja aku Li Erkui, aku sangat suka nama itu." Jawab Ye Chen dengan santai. "Jangan membuat masalah, beritahu aku nama aslimu." Kamu Chen. Kamu Chen." Kaisar kera kecil menyentuh dagunya, mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Memikirkannya, pria ini tiba-tiba menoleh, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dengan mata yang aneh. Ye Chen mengabaikan mata itu, bangkit dengan menepuk pantatnya, menggosok kedua tangannya dan pindah ke panci besi besar, dan mulai menyendoknya, rasa daging naga masih enak. Di belakangnya, ekspresi kaisar kera kecil berubah dari aneh menjadi luar biasa. Setelah melawan Ye Chen hampir sepanjang malam, dia tidak menyadari bahwa dia adalah fisik orang suci kuno. Bukannya dia mati di reruntuhan kuno. Kaisar kera kecil membenamkan kepalanya di kepalanya dan bergumam, "Ini terlalu cepat. Kemarin dia masih di reruntuhan kuno, tapi hari ini dia lari ke wilayah selatan. Ayo langsung saja. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Ye Chen mengambil sepotong daging naga dan duduk di samping kaisar kera kecil, dan bertanya sambil mengunyah, "Apakah kamu mendengar berita tentang Dongshen dalam beberapa hari terakhir?" "Aku belum pernah mendengarnya." Kaisar kera kecil menggelengkan kepalanya, "Aku juga baru saja meninggalkan bea cukai kemarin." "Sayang sekali," kata Ye Chen, berdiri tanpa sadar, menatap kehampaan, mungkin melihat gambar yang begitu indah, dia bahkan lupa mengunyah daging di mulutnya. Tapi melihat kehampaan, ada bintang jatuh di langit, bisa juga dikatakan seberkas cahaya peri, kecepatannya secepat ketakutan, ada dua orang, lelaki tua berjubah ungu dan seorang perempuan dalam putih. Apa yang dia tatap adalah wanita berbaju putih. Meskipun dia dan lelaki tua berjubah ungu itu cepat berlalu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah wajah yang dikenalnya, dan itu adalah orang yang bereinkarnasi. Tanpa banyak berpikir, dia membuang daging naga itu dan mencapai langit dalam satu langkah, mengejarnya seperti sinar cahaya dewa. Namun, meskipun kecepatannya cepat, itu jauh di belakang orang yang bereinkarnasi, lebih tepatnya, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lelaki tua berjubah ungu, yang merupakan kaisar semu sejati. Setelah mengejar kurang dari 80.000 kaki, dia berhenti, bukan karena dia tidak ingin mengejar, tetapi karena dia tidak bisa mengejar. Kaisar kera kecil mengikuti, terengah-engah, "Apa yang kamu lakukan, Raja Peacock Daming, itu adalah tingkat semi-kaisar, kamu ingin balapan dengannya. Makanlah cukup untuk menghidupi dirimu sendiri." "Di mana wanita berbaju putih yang bersamanya?" "Juga dari klan Merak." Ye Chen buru-buru bertanya. "Putri kecil dari keluarga Merak." Kaisar kera kecil mengangkat telinganya, "Pernahkah kamu mendengar tentang kecantikan nomor satu di wilayah selatan? Dia adalah kecantikannya yang tiada taraf, tidak lebih lemah dari Dewi Tanah Suci Yaoqi. Putriku Dacu." Semuanya memberi Dacu wajah. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dengan nostalgia dalam senyumnya, dia adalah wanita yang luar biasa, ibunya adalah Kaisar Dacu, dan dia adalah keturunan kaisar dalam perang anti-sihir, reputasi termasyur para leluhur dilanjutkan. Pengamatan visual, kamu seharusnya menyukai dia. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, Kaisar kera kecil berkata dengan penuh arti, "Kalian berdua memang pasangan yang cocok, tapi menurutku aku dan dia juga pasangan yang cocok. Akan ada periode nanti." Ye Chen mengumpulkan pikirannya, dan kemudian dia akan pergi ke klan Merak. "Aku akan pergi juga." Kaisar kera kecil menyisir rambutnya, dan mengikutinya dengan bergoyang. Keduanya berjalan berdampingan, seperti cahaya peri, seperti cahaya ilahi, menambahkan dua sentuhan warna ke langit berbintang. Sepanjang jalan, Kaisar kera kecil memperhatikan Ye Chen dengan mata emasnya, bahkan pada saat ini, dia masih tidak bisa melihat garis keturunan Ye Chen. Metode rahasia untuk menyembunyikan kesempatan itu memang terlalu sombong. Ye Chen tahu bahwa orang itu sedang menonton, tetapi dia mengabaikannya, yang dia pedulikan adalah orang yang bereinkarnasi. Malam perlahan menghilang, dan ketika fajar mendekat, keduanya jatuh di gunung peri yang berkelok-kelok. Ini adalah gunung peri tempat klan Merak berada. Warisan garis keturunan ini juga sudah lama ada. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah. Meskipun zaman ini telah menurun, namun tidak boleh diremehkan. Bodoh, lanjutkan. Kaisar kera kecil itu sadar diri, dan telah melangkah ke gunung peri dengan tongkat besi emas hitamnya, seolah-olah ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dan penjaga gerbang tidak melakukannya. "Jangan hentikan dia." Ye Chen kemudian masuk, evolusi Zhou Tian sudah beroperasi, matanya cerah,
keluarga Merak ini memiliki banyak reinkarnasi selain Putri Merak, menghitungnya, ada sebanyak 20. Ye Chen tersenyum, ini dianggap tumpukan kecil, dan ada sedikit lebih banyak harapan di hatinya, jika setiap tempat yang dia cari di masa depan seperti ini, itu akan bagus, jika itu masalahnya, itu akan menghemat banyak waktu sebelum dan sesudah, kemungkinan juga dia akan dapat menemukan semua reinkarnasi dalam hidupnya. Lihatlah gunung itu, ada kolam peri di atasnya, yang dapat membantu orang terlahir kembali. Kaisar Kera kecil menusuk Ye Chen, bergumam pelan, dan memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat gunung peri yang menjulang tinggi di kejauhan. Aku melihatnya, kata Ye Chen dengan santai, melirik ke gunung peri, dan kemudian melihat ke segala arah. Keluarga Merak ini tidak sederhana, banyak tempat memiliki pola tersembunyi, dan anak-anak keluarga Merak yang lewat, bernafas dengan kuat, darahnya tidak sederhana. Ada juga gunung dengan pohon buah umur panjang, yang dapat memperpanjang umur. Di gunung peri di sebelahnya, ada teratai api Tianyu berusia 5.000 tahun, yang bernilai uang kuno. Sepertinya dia tahu di mana harta keluarga Peacock adalah. Ye Chen tidak repot-repot berbicara satu sama lain, Kaisar Kera kecil itu berbunyi sepanjang jalan, dia hanya berjalan dan memperhatikan sepanjang jalan. Untuk beberapa alasan, dia melihat fenomena aneh, yaitu generasi tua yang melewati rumah Merak. Ketika mereka melihat Ratu Kera kecil, wajah tua mereka semua hitam, dengan janggut meniup janggut dan mata menatap. Dan anak-anak kecil dari keluarga Peacock itu juga menjadi hitam saat melihat pria ini, dan ada keinginan untuk menjemput pria itu di tempat, entah kenapa, sangat tidak nyaman melihat pria ini. Aku berkata, orang-orang dari keluarga Merak sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Ye Chen melirik Kaisar Kera kecil, bahwa aku bersamamu. Apakah aku akan dipukuli jika aku mengikutimu? Persetan denganku, itu benar. Kaisar Kera kecil menepuk dadanya yang berbulu, membawa batang besi emas hitam, berjalan dengan sangat angkuh, dan melolong ketika dia melihat seorang anak laki-laki, apa yang kamu lihat? Belum lagi suaranya yang sangat mengintimidasi, banyak anak kecil dari keluarga Peacock, dan tidak sedikit yang tirani. Ye Chen menghela nafas, dan dengan sadar menjaga jarak dari orang ini, dia masih sangat gila ketika sampai di wilayahnya, mungkin dia akan dipukuli oleh geng, dan dia akan dijemput bersamanya. Sambil berbicara, keduanya melangkah melintasi jembatan lengkung satu demi satu sebelum mereka bisa lewat, Kaisar Kera kecil mengedipkan mata pada Ye Chen dan berkata dengan suara rendah, ada bayi di bawah jembatan ini. Ye Chen memiringkan kepalanya dan melirik, mata air di bawah jembatan sangat jernih, tidak ada kelainan lain, tapi memang ada harta karun, jika Kaisar Kera kecil tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak merasakannya. Tidak sia-sia untuk membutakan mata emasmu, Ye Chen menutup matanya, dan mengacungkan jempol pada Kaisar Kera kecil itu. Di depan, Anda bisa melihat aula utama, ada 9 lapis tangga awan, dan setiap lantai memiliki batasannya sendiri. Di depan aula, ada 2 lelaki tua yang duduk bersila di atas tuan-tuan dan tertidur. Daerah terlarang rumah Merak, Kera kecil, kamu harus tahu. Begitu Ye Chen dan Kaisar Kera kecil tiba, salah satu lelaki tua membuka mulutnya, dan masih ada beberapa helai benang hitam berlarian di dahinya. Aku ingin melihat Merak kecilmu, jangan menghalangi, hati-hati aku jadi gila. Kaisar Kera kecil itu menggertak, sama sekali tidak takut pada kedua lelaki tua itu, dengan kekuatan tempurnya, dia tidak melakukannya. Tidak membutuhkan kedua orang suci itu. Sombong. Seorang lelaki tua lainnya segera memarahi, ini adalah keluarga Merak, jangan menjadi liar. Hei! Kaisar Kera kecil itu berhenti, mengambil tongkat besi wujin, dan mengancam akan marah. Jangan membuat masalah. Ye Chen melangkah maju, menarik pria itu mundur selangkah, dan kemudian melihat ke aula utama, di mana sosok cantik dengan pakaian putih berjalan keluar, itu adalah Putri Merak, orang yang bereinkarnasi. Melihat Putri Merak, Kaisar Kera kecil tiba-tiba menjadi ceria, menyingkirkan tongkat besinya, menggosok cakarnya yang berbulu, dan tersenyum sedikit cabul, Merak kecil, kangen aku. Apakah kulitnya gatal lagi? Putri Merak tersenyum, membuat dunia redup. Aku punya sesuatu untuk mencarimu. Kaisar Kera kecil terbatuk, dan menarik Ye Chen, dia jatuh cinta padamu, dia ingin jatuh cinta padamu, aku juga jatuh cinta padamu, aku ingin jatuh cinta padamu juga, kami semua ingin jatuh cinta padamu. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut keras, pindah. Apakah semua hewan begitu lugas? Setelah mengatakan itu, dia melihat Kaisar Kera kecil terbang keluar, tetapi dia ditampar oleh Putri Merak, dan itu benar-benar terbang jauh, sebuah karakter besar menempel di dinding batu yang jauh. Ini sebenarnya di ranah orang suci, tidak heran itu begitu kuat. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah pada Putri Merak, dan melihat kultivasinya.
Dia baru saja maju selama 3 hari, dan dia hampir sebagus 9 dewa dari keluarga kaisar, tetapi bakat yang menakutkan ini, dan itu tidak dibangun, itu benar-benar memberi wajah kampung halaman Dacu. Benua Xuan Huang memang Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ye Chen menghela nafas. Di bawah Dewa Timur, Dewa Barat, Kaisar Selatan, dan Sein Zong Huang Utara, masih ada banyak pelaku kejahatan. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua akan ganas. Kamu sangat kuat, keluarga yang mana? Putri Merak menatap Ye Chen, matanya yang indah sejernih air, bersinar dengan makna yang dalam, dia bisa melihat luar biasa Ye Chen, tetapi dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen. Episode 1500, Perang Pikiran. Dacu. Ye Chen tersenyum santai, dan hanya mengatakan dua kata ini tentang pertanyaan Putri Merak. Dacu. Putri Merak bergumam pelan, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dia yakin dia belum pernah mendengar tentang faksi ini, tetapi sekilas dia akrab, seperti mata Ye Chen, dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aku ingat. Ye Chen memandang Putri Merak sambil tersenyum, tetapi tidak melepas topeng hantu. Wajah di bawah topengmu sangat menarik. Putri Merak berbisik, dan ketika bibir merahnya sedikit terbuka, dia dengan lembut menutup matanya, dan ketika kata-kata itu jatuh, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Ye Chen hanya merasakan kelopak bunga beterbangan di depan matanya, dan pikirannya ditarik ke alam misterius. Matanya menjadi kosong, seperti dia, murid Putri Merak juga kehilangan cahaya surgawi, dan keduanya saling berhadapan dengan tenang, seperti patung batu, seperti patung es, tidak bergerak. Melihat ini, kedua lelaki tua yang menjaga di depan aula saling memandang, lalu bergegas, satu di belakang yang lain untuk melindungi Ye Chen dan Putri Merak, karena mereka bertarung dengan pikiran mereka. Tidak jauh dari sana, Kaisar Kera kecil kembali dengan pincang, ingin marah, tetapi akhirnya menahan diri. Kedua lelaki tua itu bisa melihat, bagaimana mungkin dia tidak melihat dengan matanya yang tajam, mereka bertukar pikiran. Tubuh suci kuno yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama, melawan Putri Merak tingkat suci, pertempuran pikiran ini menarik. Kaisar Kera kecil memegang batang besi emas hitam, melirik Ye Chen, lalu melirik Putri Merak, dan mau tidak mau berpikir secara diam-diam, jika levelnya tidak sama, Ekaristi harus dikalahkan. Setelah dipikir-pikir, dia benar-benar tidak melangkah maju untuk membuat masalah, dan pertarungan pikiran tidak mentolerir gangguan dari luar. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambut putih Ye Chen, serta pakaian Putri Merak yang berwarna-warni. Tidak ada fluktuasi yang menghancurkan dunia dalam perang pikiran, semuanya begitu damai, tetapi menarik perhatian banyak orang tua dari keluarga Kong, dan ada sosok orang yang muncul di puncak gunung, melihat ke tempat ini. Dari jauh, banyak orang berkumpul di bawah, banyak murid dari keluarga Merak tertarik, ada yang berhenti di jembatan lengkung, berdiri di gazebo, atau berdiri di depan pagar, semuanya melihat ke atas. Akibatnya, bagian dunia itu langsung menjadi fokus semua perhatian, kecuali mereka yang mundur, yang lainnya menonton. Kuasi Sage level melawan level Sein Sang Putri, anak itu tidak mudah. Mengenakan topeng, saya tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Suara-suara penasaran datang dan pergi, semua menunjuk ke arah Ye Chen, banyak orang sudah mulai mengintip metode rahasia, tetapi mereka masih jauh dari kemampuan untuk menembus Zhou. Sampul Tian, dan ingin melangkah maju untuk mengambil topeng Ye Chen. Chen, tapi tidak berperasaan, itu bukan lelucon. Leluhur tua, bocah kecil itu pasti Kaisar Selatan. Di puncak gunung, banyak orang tua memandang lelaki tua berjubah ungu di depan mereka, yaitu lelaki tua berpakaian ungu yang terakhir dilihat Ye Chen. Malam identitasnya tidak sederhana. Adalah leluhur dari keluarga Merak, dan orang-orang di wilayah selatan memanggilnya Raja Peacock Daming. Itu bukan Kaisar Selatan, tetapi keberadaan yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Peacock Daming King tersenyum sedikit, seolah-olah dia bisa melihat identitas Ye Chen dari jarak jauh, mata lamanya terkejut sekaligus takjub. Tak terkalahkan pada level yang sama. Sekelompok orang tua bergumam pelan, dan setelah saling memandang, mereka memandang Ye Chen dengan heran. Satu-satunya keberadaan yang tak terkalahkan pada level yang sama adalah tubuh suci kuno, yang belum pernah ada sebelumnya. Rusak sejauh ini itu adalah legenda juga merupakan mitos abadi. Orang-orang tua itu sangat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Ekaristi masih hidup. Bukan karena dia dimakamkan di reruntuhan kuno seperti yang dikabarkan. Dia tidak hanya masih hidup, tetapi dia datang ke wilayah selatan dan datang ke rumah Meraknya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh diam Ye Chen sedikit bergetar, dan mundur selangkah sedikit. Pikirannya kembali, tetapi dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Seperti yang dikatakan Kaisar Kera Kecil, dia di tingkat semu tidak dapat mengalahkan Putri Merak di tingkat suci. Jika keduanya berada di level yang sama, Putri Merak pasti akan kalah. Putri Peacock juga mendapatkan kembali ketenangannya, matanya yang indah beriak, dan ekspresinya sedikit terkejut. Dalam pertempuran mental, dia menang. Meskipun dia tidak melihat wajah asli Ye Chen, dia telah merusak identitas Ye Chen. Dia adalah tubuh suci kuno yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama, jadi tidak heran dia bisa melawannya. Pikiran begitu lama. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena ranah Ye Chen setengah tingkat lebih tinggi, dia pasti tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Mitos menjadi tak terkalahkan pada tingkat yang sama tidak salah, dan kekuatan tempur Ye Chen tidak palsu. Putri, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Ye Chen tersenyum, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tentu saja aku bisa. Putri Merak tersenyum ringan, mengambil langkah teratai, menginjak awan peri yang indah, dan langsung pergi ke kedalaman Gunung Peri. Karena itu adalah tubuh suci kuno, bagaimana mungkin dia tidak memberikan wajah? Ye Chen mengikuti, dan Kaisar Kera Kecil juga mengikuti, membawa tongkat besi Wujin, berjalan dengan sangat arogan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa di belakang Kaisar Kera Kecil, ada banyak orang tua yang mengikuti, dan mereka mengawasi dengan sangat cermat, karena takut kehilangan orang ini secara tidak sengaja, dan keluarga mungkin kehilangan harta mereka lagi. Kaisar Kera Kecil melengkungkan bibirnya, dan asapnya menghilang, dan orang-orang tua berkerumun untuk mencarinya. Di sini Putri Merak telah membawa Ye Chen ke hutan bunga di kedalaman yang tersembunyi oleh bunga dan pepohonan, ada rumah bambu yang ditutupi kelopak bunga, masing-masing mekar dengan lingkaran cahaya, seperti mimpi. Jangan memakai topeng lagi, aku tahu siapa kamu. Putri Merak tersenyum ringan, dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen sendiri, gengsi suci sangat terkenal, aku bisa melihatmu hari ini, dan itu benar-benar pantas reputasinya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali kamu memujiku. Ye Chen tersenyum ringan, mengambil cangkir giok putih, meletakkannya di depan hidungnya, dan dengan lembut mengendus aroma teh kuno, kamu masih cantik seperti kamu saat itu, dan kamu secantik sebelumnya. Seorang manusia abadi dari 9 surga tidak akan memakan kembang api di dunia ini, dan tidak akan ternoda oleh debu dunia fana ini. Kamu dan aku pernah bertemu satu sama lain. Putri Merak mengerutkan kening lagi, menatap Ye Chen dengan ragu. Teman lama tersayang. Ye Chen meletakkan cangkir giok, kata-kata itu menghilang, dan topengnya menghilang. Melihat wajah asli Ye Chen, tubuh halus Putri Merak bergetar, pada saat ini, ada denyutan dari lubuk jiwanya, wajah itu tidak asing baginya, dan pikirannya yang akrab sedang kesurupan. Sebelum dia bisa berbicara, seberkas cahaya peri terbang ke arah wajahnya, langsung tenggelam ke tengah alisnya. Adegan selanjutnya adalah proses yang harus dilalui oleh semua orang yang bereinkarnasi, sekuat Putri Merak, dan tidak dapat menghentikan rasa sakit yang disebabkan oleh ingatan kehidupan sebelumnya. Cangkir giok jatuh dan berbisik kesakitan. Ye Chen bangkit, memegang cangkir teh, dan berdiri di depan pohon bunga, diam-diam mengagumi kelopak bunga yang mekar perlahan, keindahannya, seperti dunia yang berkembang ini, pendek dan tergesa-gesa. Bunga mekar dan gugur, dan kemegahan berumur pendek adalah hidupnya, dan mengapa tidak seperti ini bagi manusia, mereka semua memiliki kemuliaan, tetapi mereka tidak cocok untuk waktu seperti pisau, dan tirai redup ketika ini berakhir. Angin bertiup, meniup rambut putihnya lagi, dan menerpa wajahnya yang penuh perubahan helaian. Usianya baru lebih dari 200 tahun, tetapi dia tidak merasa bahwa dia sudah tua. Dia telah pergi terlalu lama dan telah melihat terlalu banyak orang terbuang, semangat masa muda telah lama terkubur di tengah tahun. Saat kelopaknya beterbangan, Putri Merak membuka ingatannya, berdiri perlahan, dan menatap punggung Ye Chen dengan linglung, matanya yang indah seperti air sudah kabur karena air mata, mengaburkan apa yang seharusnya dia lihat. Dia sudah ingat namanya sendiri, namanya Qianxiang Yue, peri istana Guanghan, putri Kaisar Bulan, peristiwa masa lalu yang tertutup debu itu telah terpatri dalam jiwanya sedikit demi sedikit. Ye Chen berbalik dan tersenyum padanya dengan hangat, seperti seberkas angin dari kampung halamannya, sangat hangat. Qianxiang Yue menangis dan tertawa, dan datang perlahan, menjejakkan kakinya di depan Ye Chen, mengulurkan tangan gioknya, dan dengan lembut membelai wajah itu, tampak terpesona dan penuh air mata. Ye Chen tidak bersembunyi, dan membiarkannya disentuh, mengetahui bahwa dia tidak menyentuh Ye Chen, tetapi Shen Xuanfeng. Meskipun dia telah hidup melalui masa lalu dan sekarang, 200 tahun telah berlalu, dia masih ingat orang yang seharusnya tidak dia cintai, yaitu dewa peziarah pembunuh, dewa pembunuh yang hampir membunuh ibunya.
Shen Xuanfeng, sudah menjadi nama sejak lama, memiliki wajah yang sama dengan Ye Chen, dan meninggal di pelukannya di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak pernah punya waktu untuk mengungkapkan cinta itu di masa depan. Ye Chen tetap diam, selalu memberinya waktu untuk bereaksi, dan selalu memberinya waktu untuk menyelesaikan masa lalu, dan cinta yang hancur itu, kekaburan ini, dia seharusnya tidak merusaknya. Telah bereinkarnasi. Ketenangan Wan Lai akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Putri Merak, disertai dengan air mata yang jatuh, dan dia di mulutnya mengacu pada Xuanfeng, dewa pembunuh. Aku masih mencarinya, dan aku akan selalu menemukannya. Ye Chen tersenyum, tetapi dia tidak berani memberikan jawaban tertentu padanya. Dia tidak tahu apakah Shen Xuanfeng memiliki kualifikasi untuk bereinkarnasi. Dia membutuhkan untuk menemukan jawabannya. Terima kasih. Qian Sangyue menangis seperti hujan, dan air mata yang indah mengalir di pipinya. Ibumu masih hidup. Ye Chen duduk dan mengungkapkan rahasia kuno. Ibu masih hidup. Qian Sangyue tiba-tiba mengangkat matanya, mengira dia salah dengar. Aku hidup, dan 9 kaisar Chu dan 9 kaisar semuanya hidup. Ye Chen tersenyum, dan ketika berbicara tentang hal-hal kuno, dia membagikan payung langit. Dia menemukan payung Fumotian dan telah bersama dia selama lebih dari 200 tahun. Qian Sangyue menangis dengan gembira, lebih terkejut daripada orang suci tingkat lanjut, lebih bersemangat daripada reinkarnasi. Kemudian, Ye Chen banyak berbicara, tentang Dacu, tentang pengalaman 200 tahun, seperti seorang lelaki tua, bercerita kepada generasi muda, nadanya datar dari awal hingga akhir. Dia tidak akan pernah memberitahunya rahasia tentang Shen Xuanfeng, itu adalah dewa pembunuhan sejati, Ye Xingchen dari ruang dan waktu masa depan, yang datang ke ruang dan waktu ini, dan melupakan misinya, seperti dunia manusia, seperti 6 alam, seperti orang mati berjalan, mengembara di antara langit dan bumi. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya tertarik. Qian Sangyue mengertakkan gigi, menghela nafas pada mimpi reinkarnasi, dan terkejut dengan prestasi Ye Chen. 200 tahun seperti sekejap mata, tetapi baginya, itu adalah waktu yang sangat lama. Helaian rambut panjang seputih salju itu, dan perubahan yang seharusnya tidak ada di wajah itu, semuanya membuat orang merasa tertekan. Tapi dia banyak bicara, tapi dia tidak menyebut Chu Xuan dan Chu Ling, dia telah membawa kerinduan sepanjang jalan, dan dia datang hari ini selangkah demi selangkah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Mari kita bicara sebentar dan memasang penghalang, biarkan aku memecahkannya untukmu. Ketika Qian Sangyue terdiam, terdengar suara omelan di luar hutan bunga, dan kemudian terdengar suara ledakan dari Kaisar Kera Kecil. Hualin gemetar, penghalang yang telah ditentukan Ye Chen rusak, dan Kaisar Kera Kecil masuk dengan tongkat besi, tetapi hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan rambutnya berantakan lagi, sepertinya dia telah dipukuli dengan kejam. Ye Chen melirik pria itu, dia tahu mengapa tanpa bertanya, dia pasti ketahuan mencuri harta, dia bisa membayangkan pemandangan klasik sekelompok orang tua yang mengelilinginya dan menendang-nendang. Kalian berdua bersembunyi di sini, kamu tidak bisa berselingkuh. Kaisar Kera Kecil menempelkan batang besi di tanah, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dan mengambil buah persik dari pohonnya sendiri, mengambilnya yang besar. Bicaralah omong kosong lagi, dan aku akan mengirimmu ke surga sebentar, kata Qian Sangyue dengan santai. Jangan membuat masalah, aku baru saja dipukuli. Kaisar Kera Kecil memeluk seikat buah persik, memegang satu di tangannya, dan menggerogoti tanpa malu-malu, tahukah kamu punya tamu terhormat di rumahmu.